Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gerhana Jumawal ingin mempresentasikan eh, tentang yaitu kasus pelecehan seksual tiga mahasiswa Unsri yang dilakukan oleh seorang dosen. Selanjutnya itu pelecehan seksual, yaitu perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku secara verbal ataupun fisik yang merujuk pada seks. Dengan kata lain, pelecehan seksual adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, tindakan ke arah seksual yang tidak diinginkan, perilaku fisik, lalu juga sikap seksual yang merendahkan seseorang. Jenis-jenis pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas terdapat 5 bentuk pelecehan seksual, yaitu yang pertama, pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu. Lalu yang kedua, pelecehan lisan termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual. Yang ketiga itu pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari dan menjilat bibir. Yang keempat itu pelecehan tertulis atau gambar yang termasuk dengan menampilkan bahan-bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya. Yang kelima, pelecehan psikologis atau emosional yang terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas dasar hukum. Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia. Selain itu, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pekerja berhak atas pelindungan moral. Ya, selanjutnya sanksi pelecehan seksual. Di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan yakni pasal 289 hingga pasal 29 KUHP dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Lalu dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Selanjutnya itu perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Kekerasan pada dasarnya berbeda dengan pelecehan. Kekerasan seksual merupakan istilah yang cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Sedangkan pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan bisa dilakukan secara verbal, non-verbal ataupun fisik. Sedangkan kekerasan sudah pasti melakukan kontak fisik kepada korban dan bersifat memaksa. Selanjutnya itu unsur-unsur pelecehan seksual. Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi pertama, itu suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual. Yang kedua, pada umumnya pelakunya itu laki-laki dan korbannya perempuan. Yang ketiga, wujud perbuatan berupa fisik dan non-fisik. Yang keempat, tidak ada kesukarelaan. Selanjutnya, menurut analisis kasus pelecehan seksual mahasiswa Unri yang sudah saya lakukan, dalam berita yang berjudul 3 mahasiswa jadi korban pelecehan seksual dosen Unsri yang terbit pada hari Kamis tanggal 18/11/2021, terdapat 3 korban dalam kasus ini. BEM mengungkapkan terdapat 2 penambahan korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen berbeda di kampus Unsri tersebut. BEM juga menyatakan benar bahwasanya korban merupakan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya Indralaya. Korban juga sudah menceritakan mengenai pelecehan seksual yang dialaminya kepada koorpro di jurusannya dan korban sudah membuat laporan secara tertulis atas tindakan pelecehan seksual yang dia alami ke dekan. Korban pertama telah memenuhi beberapa kali pemanggilan dari pimpinan fakultasnya yang didampingi oleh ibunya serta sudah mendapatkan pendampingan dari ibu kajurnya. Lalu dan sejauh ini, upaya yang dilakukan selain membentuk Satgas juga tengah berupaya untuk mendesak pihak rektorat untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pelaku oknum dosen cabul tersebut. Tapi sayangnya, sejauh ini pihak rektorat terkesan seakan menutup mata atas kasus tersebut, yang dimana belum ada tanggapan dan kepastian terkait saksi yang diberikan. Presiden mahasiswa beserta jajaran BEM Unsri sudah mengajukan surat audiensi kembali, namun selalu dilempar ke sana ke sini seperti pemain pingpong. Terakhir kali mereka masukkan surat
lagi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Mereka berdalih sibuk karena mengurusi terkait vaksinasi. Pihak BEM mengklaim sudah menerima surat kuasa dari pihak keluarga korban untuk mendampingi, mengawal dan menyesuaikan berkaitan permasalahan kasus seksual tersebut. Keluarga korban beserta pihak BEM belum melaporkan kasus ini ke kepolisian karena sedang berupaya agar kasus ini dapat terselesaikan secara internal di Unsri, agar oknum dosen itu dapat mendapatkan ganjaran setimpal sebagaimana mestinya. Kesimpulan dari analisa tadi, pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam 2892996 KUHP Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar untuk pengaduan pidana yang berasal dari pelecehan seksual. Korban atau orang lain yang mengetahui kejahatan tersebut harus mengajukan pengaduan resmi. KUHP memberlakukan hukuman hingga 2 tahun 8 bulan dan denda uang. Jika terjadi kekerasan untuk hubungan seksual, hukumannya dinaikkan menjadi 12 tahun. Selain dapat dipidana, dosen tersebut juga bisa dikenakan sanksi karena sudah melanggar kewajiban profesi, yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, yakni sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata dalam video. Saya Gerahana Jumal undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.